Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami grup 8 Student Camp ingin menyampaikan materi mengenai vintage. Yaitu di sini ada anggota kami, yang pertama Aprilia Putri Awalanti, yang kedua Famelia Febriani, yang ketiga Febrilistika Sari, yang keempat Kirana Oktaviani Ika Putri, yang kelima Rodotul Jana. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Rodotul Jana. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang vintage. Apa itu vintage? Vintage sendiri kepanjangan dari finansial teknologi, yang artinya itu teknologi keuangan. Nah, vintage sendiri memiliki arti yaitu inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial atau keuangan, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Nah, National Digital Research Center mengartikan vintage sebagai suatu istilah dari inovasi bidang jasa keuangan, di mana inovasi finansial dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, peminjaman, pembayaran cicilan, dan pengelolaan aset. Hal ini menjadi lebih cepat karena menggunakan teknologi. Selanjutnya, nah, awal mula vintage di dunia. Sebelum mengetahui awal mula vintage, apa sih latar belakang adanya vintage sendiri? Vintage sendiri di latar belakangnya karena munculnya komputer dan internet di era tahun 1960 sampai 1970. Lalu dimulai dengan evolusi alat komunikasi dan transportasi yang terjadi pada tahun 1886. Kemudian pada tahun 1980 mulailah muncul perbankan online. Selanjutnya 1990 internet mulai berkembang dan pemain e-commerce mulai bermunculan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini berikutnya menjelaskan tentang perkembangan fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia terjadi sejak tahun 2006. Namun, perusahaan fintech Indonesia baru memperoleh kepercayaan masyarakat sejak berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI pada September 2015. Selama tahun 2006 sampai dengan 2017, jumlah perusahaan fintech di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan sebesar 78%. Pada 2017 tercatat 140 perusahaan fintech terdaftar di OJK, termasuk pula bank negeri dan swasta yang merilis layanan fintech khusus nasabahnya. Next. Nah, manfaat kemunculan fintech di Indonesia. Perusahaan fintech membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi pengguna permodalan berbagai usaha dagang atau bisnis kecil dan mikro. Berikut ini manfaat kemunculan fintech di Indonesia. Yang pertama, membantu perkembangan perusahaan startup. Bermunculan perusahaan startup atau rintisan yang mengusung aplikasi teknologi digital. Tentunya perusahaan tersebut memerlukan bantuan permodalan. Ada beberapa fintech Indonesia yang menyediakan bantuan modal dan pelunasan beberapa cicilan. Yang kedua, meningkatkan kelayakan hidup. Fintech dapat meningkatkan kelayakan hidup dan daya beli masyarakat. Terlebih lagi pada masa pandemi ini yang menyebabkan karyawan di rumah dan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Banyak fintech menyediakan peminjaman uang dan bunga rendah dan tanpa biaya administrasi. Yang ketiga, mengurangi jumlah peminjaman bunga berbunga tinggi. Masyarakat sangat tersiksa dengan peminjaman uang dengan jumlah besar tetapi berbunga tinggi. Berbeda dengan fintech yang dapat meminjam uang dalam nominal besar dan bunganya dapat didiskusikan terlebih dahulu. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang kelima, membantu modal UMKM dengan bunga yang lebih rendah. Jika ada yang memiliki UKM bisa mengajukan
mengajukan kayak dana gitu di fintech di sini. Yang keenam, kemudahan layanan finansial. Layanan di sini terjamin aman. Yang selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari vintage. Next. Kelebihan vintage yang pertama yaitu mudah dalam melayani konsumen. Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari vintage yaitu dipermudah dalam melayani konsumen. Perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi semakin mudah dalam memberikan layanan kepada konsumennya. Di sisi lain, konsumen juga dapat keuntungan memperoleh layanan lebih mudah. Misalnya transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online dengan smartphone. Yang kedua, adanya informasi cepat dan murah. Contohnya, jika kita ingin memperoleh update info tentang pinjaman atau investasi tertentu dengan jaringan internet dan aplikasi HP kalian, informasi tersebut bisa didapatkan saat itu juga. Dengan kata lain, teknologi finansial juga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara murah. Yang ketiga yaitu prosesnya cepat. Kelebihan vintage lainnya yang dapat kita rasakan adalah proses pelayanan keuangan yang begitu cepat. Misalnya dalam pengajuan pinjaman, transfer dana, hingga validasi kredit skor. Sebelumnya adanya teknologi di bidang finansial, semua proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien. Yang keempat, adanya pelayanan efisien. Kelebihan lain pada vintage ini yaitu pelayanan efisien. Aplikasi teknologi finansial menyediakan fitur-fitur penting yang dibutuhkan konsumen. Kita dapat mengatur keuangan secara tepat dengan bantuan yang diberikan. Yang terakhir yaitu notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Sistem pembayaran tagihan dengan vintage sangat akurat dan efisien. Kita tidak usah khawatir atau ragu menentukan jumlah uang yang sudah kita bayarkan. Karena setiap kita melakukan pembayaran tagihan, akan ada info atau jadwal pemberitahuan pembayaran seperti yang sudah dijelaskan poin-poin di atas. Next. Selanjutnya, kelebihan vintage. Yang pertama yaitu wajib terkoneksi dengan internet. Vintage mewajibkan pengguna untuk memiliki gadget seperti smartphone, tablet, dan komputer. Selain itu, berbagai layanan di teknologi finansial hanya bisa diperoleh jika kita sudah terkoneksi dengan internet. Yang kedua yaitu hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. Kita juga harus memiliki sepengetahuan tentang penggunaan internet. Sementara pelaku bisnis maupun individu yang belum melek internet akan sulit mengakses pelayanan keuangan dari vintage. Untuk itu, diperlukan pemerataan literasi tentang teknologi dan internet masyarakat. Yang ketiga yaitu rawan penipuan. Di sisi lain, kehadiran teknologi finansial memberikan keamanan bagi pengguna. Namun, di sisi lain juga masih terdapat potensi penipuan pada sektor ini. Setiap pengguna harus lebih jeli dalam memilih layanan yang dibutuhkan. Yang terakhir ada biaya tinggi. Biaya bunga peminjam yang ditawarkan vintage lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa kita jadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini. Apabila bagi kita yang baru mulai merintis usaha, perlu diperhitungkan bunga dengan untung rugi usaha yang kita miliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan vintage. Yang pertama, memiliki izin resmi dan terdaftar di OJK. Yang kedua, memiliki informasi perusahaan yang jelas. OJK akan memastikan kalau perusahaan memang benar ada alias tidak bodong. Yang ketiga yaitu vintage yang sudah berizin dan diawasi OJK hanya diperbolehkan memberikan beban bunga ke
ke peminjam yaitu maksimal 0,8% sehari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis vintage. Yang pertama yaitu crowdfunding dan P2P atau peer-to-peer lending. Kedua jenis vintage ini menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha startup ataupun UMKM yang sedang membutuhkan dana. Namun perbedaannya pada crowdfunding, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama-sama dengan pemilik dana lainnya. Atau dengan kata lain seperti patungan atau urunan. Contoh situs crowdfunding di Indonesia yaitu Kitabisa, Kickstarter, dan Indiegogo. Sedangkan contoh situs peer-to-peer lending yang bisa sobat temui di Indonesia yaitu Coinworks, Investri, Amarta, dan Modalku. Yang kedua yaitu Payment Clearing and Settlement. Vintage ini bergerak di bidang pembayaran. Vintage Payment Gateway menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi. Contoh vintage payment ini yaitu Doku dan Midrange. Yang ketiga yaitu market aggregator atau provisioning. Vintage market aggregator akan menyimpan data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasaran. Yang keempat yaitu manajemen risiko dan investasi. Vintage manajemen risiko dan investasi ini dapat membantu dalam mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya lanjutkan yaitu bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu menjadikan alat bantu untuk pembayaran. Di situ, alat bantu untuk pembayaran itu maksudnya pada saat membeli barang atau jasa, kita bisa membayar melalui fintech melalui link yang telah disediakan oleh penjual, dan sebagai pembeli kita scan barcode begitu. Lalu yang kedua itu membantu melaksanakan investasi yang lebih efisien. Maksudnya itu kita lebih waktu berinvestasi itu lebih mudah seperti itu. Yang ketiga, mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional, yaitu kayak mengurangi pembayaran melalui rupiah atau uang asli, uang kertas atau uang logam. Jadi kita itu membayarnya lewat smartphone atau teknologi lainnya. Yang keempat, menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Salah satunya itu kayak kita itu sebagai pelaku usaha, kita menyediakan pasar. Pasar itu kayak mempermudah kita dalam pembayaran jika kita menggunakan fintech. Yang kelima yaitu membantu pihak yang membutuhkan. Yang kelima, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, atau menyertakan modal. Jadi dari situ itu fintech bisa membantu dalam menabung, lalu meminjamkan dana, serta penyertaan modal. Jadi fintech dapat mempermudah juga. Lalu beberapa bisnis yang tergabung dalam fintech. Yang pertama, bisnis jual beli saham. Jadi fintech jual beli saham itu lebih mudah dan lebih efisien jika itu menggunakan fintech, karena itu adalah teknologi terbaru yang lebih dimengerti banyak masyarakat, karena sekarang kan masyarakat itu lebih banyak melek
teknologi. Lalu yang kedua itu metode pembayaran. Jadi kebanyakan kan sekarang itu bayarnya itu melalui link. Jadi tidak dengan cara tunai seperti itu. Lalu yang ketiga peminjaman uang atau lending secara peer-to-peer. Jadi banyak kan sekarang kayak pinjol gitu menyediakan peminjaman online melalui fintech. Lalu yang keempat yaitu transfer dana. Transfer dana. Jadi dari fintech ini digunakan untuk mempermudah si nasabah dalam mentransfer dana melalui teknologi smartphone. Jadi sekian presentasi dari kita. Bisa ditutup Mbak Moderator. Baik, jadi kesimpulan dari vintage itu yang bisa disimpulkan, vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang keuangan sehingga mempermudah transaksi keuangan. Nah, sekian dari materi dari kami yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.